Oke, kembali lagi dan masih di bangun ruang sisi lengkung. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang tabung, maka untuk video kali ini membahas tentang kerucut. Perhatikan gambar kerucutnya. Nah, kerucut ini kalau kita lihat akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah jari-jari kerucut, sedangkan ini adalah tinggi kerucut. Oke, kalian bisa lihat bahwa terdapat segitiga siku-siku di mana ini adalah jari-jari kerucut, alas segitiga siku-sikunya ini adalah jari-jari kerucut, kemudian tinggi dari segitiga siku-sikunya adalah tinggi kerucut, dan sisi miringnya adalah garis pelukis. Ketika ada segitiga siku-siku, maka erat kaitannya dengan yang namanya Pitagoras. Nah, kerucut sendiri ketika dibuka akan menghasilkan jaring-jaring seperti gambar di sini, di mana ini adalah garis pelukis atau S, sedangkan ini adalah alas dari kerucut dengan jari-jari R. Untuk luas permukaan kerucut terdiri dari luas alas dan luas selimut, di mana luas alasnya masih berbentuk lingkaran yaitu PR kuadrat, sedangkan untuk luas selimutnya adalah PRS, sehingga untuk luas permukaan total kerucut adalah PR kuadrat ditambah PRS. Namun sekali lagi saya mengingatkan, untuk luas permukaan tidak selalu luas permukaan total. Bisa jadi hanya bagian-bagian tertentunya saja. Contohnya misalkan topi ulang tahun, maka yang dihitung hanya luas selimutnya saja. Atau mungkin luas permukaan gabungan juga bisa, ya. Itu juga pasti nanti akan hanya luas tertentunya saja yang dihitung. Kemudian kita lanjut ke volume kerucut. Kerucut sendiri ini adalah volume dengan seperti bangun limas dengan alas lingkaran. Seperti yang juga sudah dipelajari sebelumnya, untuk limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana kerucut ini beralaskan lingkaran, sehingga volume limas atau volume kerucut ini, ya limas alas lingkaran atau kerucut ini adalah sepertiga luas alasnya diganti luas lingkaran, yaitu Pi kali R, kemudian dikalikan tinggi kerucut, sehingga bisa kita tulis volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat kali T. Nah, sekali lagi ada yang menarik di kerucut ya, tadi ketika menghitung luas permukaan atau luas selimut, kita menggunakannya adalah S, sedangkan untuk menghitung volume yang digunakan adalah T. Hati-hati ya ketika nanti mengerjakan soal kerucut. Oke, panjang jari-jari alas kerucut adalah 3 cm dan tinggi kerucut 4, hitunglah luas permukaan kerucut. Oke, karena yang ditanyakan luas permukaan dan yang diketahui adalah jari-jari kerucut dengan tingginya, maka kita harus cari terlebih dahulu panjang garis pelukisnya. Oke, panjang garis pelukisnya itu dinyatakan dengan S ya. Nah, oke, ini 3, ini 4, S-nya berapa? Kita bisa menggunakan Pitagoras atau triple Pitagoras, di mana 3, 4, maka S-nya adalah 5. Sehingga untuk luas permukaannya adalah, kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu luas selimut ditambah luas alas, yaitu PRS ditambah PR kuadrat. Kita masukkan karena jari-jarinya 3, kemudian S-nya 5, maka untuk Pi-nya kita menggunakan 3,14. Kita masukkan angkanya, kemudian kita hitung, menghasilkan jawaban seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah es krim dimasukkan ke wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 7 dan tinggi 15. Hitunglah volume es krim dalam wadah tersebut. Yang ditanyakan volume, kemudian diameternya 7. Karena diameter 7, kita bisa tulis R-nya adalah 7/2. Dan tingginya adalah 15. Oke, kita ini bisa langsung masukkan ke rumus volumenya.
Oke, karena R-nya masih 7/2 ya, maka Pi-nya bisa menggunakan 22/7. Sehingga bisa kita masukkan volumenya sepertiga pi R kuadrat T, sepertiga Pi-nya menggunakan 22/7 dikalikan 7/2 dikalikan 7/2 dikalikan tingginya 15. Oke, di sini kita bisa, oke, ini ya. Nah, di sini bisa 7-nya bisa kita coret, kemudian dua-duanya bisa kita coret. Ini jadi 11. Kemudian 15 sama 3-nya juga bisa kita coret. Ini menjadi 5, sehingga hasilnya adalah 11 kali 7 kali 5 ya, dibagi 2, menghasilkan jawaban 192,5 cm kubik.